Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos, untuk kali ini saya mau mencoba mengicip-ngicip layout by teman saya ya. Oke, ini dia untuk layoutnya seperti ini ya. Jadi apa ya? Jadi untuk kali ini saya membuat dua sekaligus ya. Kenapa saya jadikan dua? Karena kemungkinan ini skemanya nggak bakal saya share ya, nggak bakal saya share secara bebas. Jadi ya, kemungkinan saya bagikan pun nggak di sini, mungkin ya ke teman saya yang mau minta aja. Oke, terus untuk layoutnya ini ya, misal kalau kalian screenshot terus pakai Google Lens nggak bakal ketemu yang layoutnya sama persis dengan ini ya. Cuma kalau untuk skemanya ya mungkin kalian kenal ya. Ya bisa aja lah kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, saya juga nggak riset terlalu jauh sih untuk skemanya. Cuma yang jelas ini OCL ya, kelas AB. Nah, sedangkan untuk prosesor ya, ini awalnya by Mam Audio yang katanya sih untuk file yang asli nggak ada filter sub, sedangkan ini udah ada. Entahlah untuk modifannya saya nggak tahu, ini kurang jelas ya karena saya nggak riset terlalu jelas untuk sama seperti ini. Yes, terima aja. Oke, untuk metode ini saya mau menggunakan penyablonannya ya, saya mau menggunakan pakai lotion anti nyamuk atau ya kalau nggak autan ya sovel. Biasanya saya sih gunain kertas foto yang di print terus digosok pakai setrika ya, misal gini ya. Oh iya, ini opi kan ya. Misal di setrika terus sebenarnya tingkat keberhasilan lebih tinggi sih, cuma saya mau mencoba aja pakai lotion karena ya mau nyoba aja sih. Emang udah pasti ini tingkat keberhasilan tinggi banget sih, dan bahkan misnya itu misal jalurnya ini nggak nempel itu tipis banget ya. Bahkan yang sampai terkecil pun biasanya kalau di setrika itu nempel. Ya semisal aja inilah Minsis, dari nama aja nempel bro, nempel. Oke itu ya. Jadi saya mau coba pakai lotion untuk ini nanti. Nah untuk PCB nya pastinya ya pakai PCB polosan. Saya pakai PCB fiber. Ini yang saya pakai yang tipis saja, nggak usah tebel-tebel karena memang buat ini nggak butuh PCB yang kira-kiranya kuat banget ya untuk menopang komponen, karena ya komponennya ya resistor, kapasitor, elko, transistor ya segitu-gitulah, basic ya. Nah sedangkan kalau bikin SMPS baru gunain fiber yang tebel plus lebar ya, panjang. Ini fiber ya, di bengkung-bengkung aman lah kalau fiber. Nah dan untuk kelenturan jelas beda, ini lebih kuat daripada yang ini tipis sih. Cuma ya karena memang cuma buat ginian saya pakai yang biasa aja. Terus ya apalagi ya. Oke, untuk komponennya udah saya siapin. Ini prosesornya, ini amplinya. Untuk amplinya sendiri buat peletakan komponen saya agak bingung sih. Jadi layoutnya plus tatanan komponennya itu saya dapat dari orang berbeda ya, masih teman saya sih, cuma udah beda nama. Nggak tahu sih ini gimana sih layoutnya bingung sih saya kan, kok bisa pecah lah, nggak sinkron. Biasanya kan layout ya plus bagian, kalau nggak gimana ya biasanya kan ya bottom ya sama top. Nah ini bottomnya udah beda orang, topnya ada beda orang lagi ada. Nah cuma untuk prosesornya ini saya dapat dari orang satu ya, maksudnya bottom sama topnya sama ya. Oke, sekarang kita coba aja ya. Oh ya ingat ini nggak saya share ya, jadi kalau minat ya entahlah. Karena gini loh, ini kan
bayi teman saya ya, dan saya juga nggak punya hak. Masa yang bikin dia yang saya yang share kan nggak asik ya rasanya. Saya juga nggak punya hak resmi buat ini ya. Kalau ngicip-ngicip ya boleh lah kan, saya dikasih apa, saya minta terus dikasih itu boleh ya berarti. Cuma ya saya nggak share karena ya punya teman saya, itulah. Oke, sekarang kita gosok-gosok pakai autan ya. Setelah itu rendam pakai ferrit klorid, nanti dikucek-kucek. Nah itu gitulah. Yuk langsung aja. Nah setelah ini udah fix, udah jadi ya, udah normal. Ini sih yang masih bingung sampai sekarang. Kalau saya main lawaran ya, atau paling enggak main dengan tone control yang biasa saya pakai, itu suaranya normal, enggak gimana ya, pokoknya bagus, bersih, dan juga enggak noise. Nah sedangkan kalau saya hubungkan pakai prosesor ini, terutama bagian treble ya, kalau diputer itu kayak di speaker itu ada DCO nya, ada tegangan DCO, seakan-akan diambil ini ada DCO. Jadi kalau diputer itu ya speakernya diam ya, gini misal gini lah. Kalau diputer itu ya lut, geraknya gitu. Jadi kayak ada DCO kan, speaker biasanya deng gitu ya. Kalau ini diputar serut gitu. Dan kalaupun dipaksakan, speakernya ya kayak nonjol mulu gitu loh. Jadi ya gosong. Saya awalnya pakai ini nih. Ini nih, pakai speaker ini. Terus ya udah ini mati speakernya. Udah nggak bisa. Karena ya gara-gara ini. Cuma ini kalau dipasang di ampli apa ya, yang ampli harian saya yang saya buat itu loh, ampli subwoofer buat plus box itu ya, atau ya yang udah saya upgrade, itu suaranya bagus loh, nggak ada kayak serut gitu, nggak ada, terus noise juga nggak ada.
Kalau saya sambungan ke ampli ini ya, nggak ampli ini aja, blaster juga gitu, noise, serak, dengungnya itu juga kayak ada di DCO nya, DCO, tekan DCO ya, di bukan gereng biasa kayak ya dung, ya paham lah dengungnya DCO kayak gimana ya. Jadi kayak seakan-akan DCO nya itu tinggi. Cuma kalau main lawaran ataupun pakai tone control lainnya itu enggak, tuh sih yang saya bingung. Awalnya saya pikir di SMPS nya mungkin enggak cocok atau gimana. Cuma setelah saya pakai Travel 15 ampere, ya sama aja. Sama aja, itu sih yang saya jibek. Jadi nanti tesnya ada 2 versi ya. Yang pertama nyoba ininya doang, nanti main lawaran aja, terus speakernya Legacy 12 in dan Polytron. Dan untuk ininya nanti saya pakai ampli apa harian saya, yaitu sub plus tip buat satelitnya ya. Jadi apa ya, 2 dalam 1 atau entahlah gimana nyebutnya. Saya juga mau nyoba ini nih, ada apa optonya, nanti saya coba pakai optonya, karena ya ini kalau nggak buat konten ya nggak saya pakai gitu loh. Jadi karena memang ada tes ini, nanti saya mau nyoba pakai opto ya. Kelihatan ya, nyoba pakai opto ya. Dan saya pasang optonya, terus apa lagi ya, kayaknya gitu doang sih. Oke, sekarang kita tes aja ya, yuk. Jadi ini masuknya ke HP ini, terus ke Bluetooth, setelah itu ke master mixer, setelah itu masuk ke ampli ini ya. Jadi sifatnya ya masih lawaran, jadi cuma karakter dari saya kan pakai IC TL072 ya, jadi ya karakternya itu. Terus karena ini pakai opto, jadi sekalian saya coba lihat dropnya berapa ya. Saya play ya, pakai DJ pastinya karena namanya ini Siamder, dan untuk file PDF-nya itu OCL Clear ya. Jadi sesuai namanya saya pakai DJ ya. Yuk, play. Oke. Oke, kayaknya udah distabil segitu ya, 59,7 mungkin sih, entahlah. Coba tes suaranya ya. Coba gas lagi lah. Saya belum tahu sih ini tegangannya stay-nya di berapa sih, maksudnya
kayak naiknya itu pelan, turunnya juga pelan. Jadi entah ini drop atau gimana sih, agak agak kurang paham ya. Tapi biarlah 59 aja kok. Ya sesuai namanya lah, Gear kit ini lumayan gear ya mas menurut saya kalau untuk pakai lawaran. Cuma nggak cuma gear doang, di triple juga bagus sih menurut saya ya. Kalau dibandingkan dengan blaster, kalau untuk main lawaran ya saya masih suka ini karena bass mid high-nya agak agak gimana ya, pokoknya lumayan dikeluarin lah ketimbang blaster yang dominan agak ke bawah ya. Oke, untuk tesnya kit ini udah segini aja. Sekarang kita tes buat master mixernya ya. Nah, oke, jadi untuk amplinya saya pakai ini ya. Ini buat full sub, dan yang saya pakai karena mono ya. Jadi ini cuma pakai yang ini master mixer ya, speaker bagian L ya atau sana. Subnya buka segini aja. Frekuensinya paling rendah di sini, nanti juga ngikutin di apa tuh prosesornya juga sih kok. Oh iya, untuk speakernya pakai Legacy 12 in dan 6 inch ya, itu buat subnya. Jadi apa tuh, aduh, Legacy-nya buat glare-nya, sedangkan 6 inch-nya buat DAR-nya ya, karakter DAR gitu ya. Walaupun frekuensinya di segini, cuma karena ya ukurannya beda ya, jadi frekuensi responnya jelas beda. Jadi kalaupun settingan segini, hasilnya juga tetap beda ya. Untuk volume satelitnya segini aja, full subnya juga segini aja. Sekarang hidupkan ya. Oke, sekarang kita beralih ke prosesornya ya. Nah, jadi untuk inputnya nanti saya ambil dari HP ini menuju ke Bluetooth. Bluetooth masuk sini, setelah itu masuk ke ampli tadi ya, dan setelah ampli tadi masuk ke tip buat satelitnya gitu ya kira-kira. Sekarang oh ya, coba play dulu ya. Ini main tanpa apa tuh prosesor ya. Jadi kalau ini dinonaktifkan, mainnya itu gimana ya, in dan outnya langsung terhubung. Jadi kalau ini kita aktifkan, maka yang terhubung masuk ke prosesor dulu ya. Di kalau gini prosesornya guna, kalau disentuh kalau dipencet lagi nggak berfungsi gitu ya namanya. Nah, jadi saya mau jelaskan sedikit sih ya. Secara fungsi mirip-mirip sih tone control sama prosesor, cuma bedanya ya, kalau tone control di frekuensi misal bassnya pakai di 40 Hz ya, jadi ya frekuensi segitu itu. Jadi kalau bassnya dinaikkan ya frekuensi itu yang dinaikkan. Beda dengan prosesor yang setahu saya sih frekuensinya nggak terlalu difokusin di segitu ya. Jadi kalau misal mau ngejar karakter flat pakai prosesor itu sebenarnya bisa kalau pakai RTA ya, biar mudah buat settingnya. Karena kita cuma pakai pendengaran aja, yes, di setting seenak mungkin gitu aja ya. Oke, jadi ini EJ body passe ya tulisannya, bottom frekuensi sub dan subwoofer. EJ seperti ini sih, kayak triple gitu loh. Bedanya ini main sendiri-sendiri ya, nggak kayak tone control yang pakai volume buat gerbangnya ya. Ini EJ triple doang ya. Body kalau di tone control mungkin ini mirip-mirip dengan middle ya. Like passe saya nggak terlalu apa ya, agak bingung sih fungsinya apa. Katanya sih pembalik passe tuh nih. Ini bottom
bottom ini bass yang frekuensinya agak lebih tinggi daripada subnya ya. Subnya segini. Beda kan? Dikit sih. Sedangkan ini frekuensi ya. Misal segini. Sepuntir frekuensi. Gitu ya. Sekarang coba setting ya. Diputer seenaknya gitu. Kira-kira gimana? Suaranya middle-nya saya pakai itu loh buat middle-nya ya. Pasenya ini merubah karakter middle-nya sih. Sih yakin. Oke, sekarang coba lagu ini ya. Ini lagu yang pas zaman PKL dulu sih. Dulu pembimbing saya sering sih muter lagu ya jenis gini-ginian ya. Coba ya. Wow. Nah, oke, jadi kesimpulan saya buat prosesor ini sebenarnya enak banget sih. Yakin. Dan yang saya kejebak sih ya masalah itu. Kok aneh gitu loh. Kalau langsung ke ampli gitu, cuma kalau langsung dari ini oke banget sih. Nah, dan kenapa kok saya nggak bikinnya tesnya pas fix aja? Ya, memori bro. Nih kalian bisa lihat memorinya kayak apa sih punya saya, penuh. Jadi kalau buat multitasking kayak ya pas daring, apalagi pas buat main Genshin itu rasanya nge-lag itu gara-gara memori, parah banget. Jadi itu sih yang segera saya selesaikan dan ya udah hapus gitu aja. Dan lagi pun ini juga udah bisa buat kira-kira gimana sih suaranya, karena ini juga
sudah sangat bisa buat mewakili kira-kira gimana suara si prosesor ini ya. Jadi kira-kira yes gitu aja sih ya. Fix nggak bakal saya sabar, punya saya gagal juga kok. Aduh. Terima kasih sudah menonton, thanks for watching ya. Gitu aja. Yuk.